for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang dinamika gaya. Kita masuk pada pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada keadaan suatu benda, baik itu dalam bentuk pergerakan, perubahan bentuk, atau perubahan arah. Dalam fisika, gaya diukur dalam satuan Newton. Gaya juga memiliki arah dan benda yang berpengaruh pada gerak benda. Kita masuk pada soal. Buatlah video berdurasi 5-10 menit yang menjelaskan satu soal berkaitan dengan gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan. Satu soal berkaitan dengan gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya kontak. Kita masuk pada soal yang pertama. Sebuah blok kayu dengan massa 6 kg tergantung pada sebuah tali yang diikat pada langit-langit. Gaya gesek antara blok kayu dan permukaan datar adalah 0,25. Jika gaya tarik pada tali atau gaya tegangan adalah 50 Newton, hitunglah yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal, yang ketiga gaya gesek jika blok berada pada permukaan datar, yang keempat apakah blok bergerak atau tetap diam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu gaya berat. Gaya berat dapat dihitung dengan rumus W sama dengan M dikali G, di mana M sama dengan 6 kg massa blok, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat atau percepatan gravitasi. Menghitung gaya berat, W sama dengan 6 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat mendapatkan hasil 58,8 Newton. Kita masuk pada pembahasan 2 dan 3, gaya normal dan gaya gesek. Gaya normal karena blok tergantung pada tali, gaya normal tidak berfungsi saat blok berada di udara. Namun jika blok diletakkan di permukaan datar, gaya normal sama dengan gaya berat. N sama dengan W sama dengan 58,8 Newton. Gaya gesek dapat dihitung dengan rumus V sama dengan mu dikali N, di mana F adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gesekan, N adalah gaya normal. Di mana nilai mu telah kita ketahui bernilai 0,25 atau koefisien gesekan. Menghitung gaya gesek, F sama dengan 0,25 dikali 58,8 Newton mendapatkan hasil 14,7 Newton. Kita masuk pada pembahasan keempat, apakah blok bergerak atau tetap diam. Gaya tegangan bernilai 50 Newton, gaya gesek maksimum bernilai 14,7. Karena gaya tegangan lebih besar dari gaya gesek, maka blok akan bergerak. Kesimpulannya, gaya berat sama dengan 58,8 Newton, gaya normal 58,8 Newton jika berada di permukaan, gaya gesek sama dengan 14,7 Newton, dan blok akan bergerak karena gaya tegangan lebih besar dari gaya gesek maksimum. Kita masuk pada soal yang kedua. Sebuah blok dengan massa 10 kg diletakkan di atas meja datar. Blok tersebut dihubungkan dengan tali ke sebuah blok lain yang menggantung di udara. Koefisien gesek antara blok dan meja adalah 0,3. Jika blok yang menggantung memiliki massa 5 kg, hitunglah yang pertama gaya berat pada blok di atas meja, yang kedua gaya normal pada blok di atas meja, yang ketiga gaya gesek maksimum pada blok di atas meja, yang keempat gaya kontak yang terjadi pada tali antara kedua blok. Kita masuk pada pembahasan pertama dan kedua, gaya berat dan gaya normal. Gaya berat, blok yang berada di atas meja dapat dihitung dengan rumus V dikurang M dikali G, di mana M bernilai 10 kg massa benda di atas meja, G bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat percepatan gravitasi. Menghitung gaya berat, W sama dengan 10 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat mendapatkan hasil 98 Newton. Yang kedua, gaya normal. Karena blok berada di permukaan datar, gaya normal sama dengan gaya berat. N sama dengan W sama dengan 98 Newton. Kita masuk pada pembahasan 3 dan 4, gaya gesek maksimum dan gaya kontak. Gaya gesek maksimum dapat dihitung dengan rumus Vs sama dengan MUS dikali N, di mana MUS bernilai 0,3 atau koefisien gesek. Menghitung gaya gesek maksimum,
Fs sama dengan 0,3 dikali 98 Newton mendapatkan hasil 29,4 Newton. Selanjutnya mencari gaya kontak pada tali. Blok yang menggantung memiliki massa 5 kg sehingga gaya beratnya Wg sama dengan mg dikali G. 5 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat mendapatkan hasil 49 Newton. Gaya kontak pada tali harus mengimbangi gaya berat blok yang menggantung dan gaya gesek pada blok di atas meja. Untuk menghitung gaya kontak, kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan Wg ditambah Vs. Namun karena gesekan akan menahan blok di atas meja, gaya gesek maksimum akan digunakan untuk menentukan jika blok bergerak. Dalam kasus ini, gaya kontak yang diperlukan adalah T sama dengan Wg sama dengan 49 Newton. Jadi kesimpulannya, gaya berat mendapatkan hasil 98 Newton blok di atas meja. Gaya normal mendapatkan hasil 98 Newton. Gaya gesek maksimum atau Vs mendapatkan hasil 29,4 Newton. Gaya kontak atau T mendapatkan hasil 49 Newton. Gaya yang bekerja pada tali. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dinamika gaya dalam tugas fisika terapan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.